Pagi itu seperti biasanya. Minah sudah bangun awal karena dia harus menyiapkan sarapan dan juga mengerjakan semua pekerjaan rumah majikannya. Baru sebulan lamanya, dan dia merasa betah kerja di rumahnya itu, meskipun dia kesel sama majikan kecil, alias anaknya Bu Sarah, yang usianya kira-kira seumuran dengan Minah. Galang, anaknya Bu Sarah yang sangat dimanja dan sangat keras kepala dan sukanya marah-marah kepada Minah. Minah ini berasal dari kampung dan dia merantau ke kota untuk bekerja. Semua ini dia lakukan karena dia harus membantu bapaknya membayar hutang. Makanya, dia mengadu nasib ke kota orang dengan bekerja menjadi ART lewat agensi di kabupaten dia tinggal. Pagi itu saat Minah sedang masak di dapur untuk sarapan majikannya, tiba-tiba saja dia dipanggil oleh Galang. "Minah! Minah!" teriaknya. "Iya Mas Galang, sebentar, cepetan!" Akhirnya karena buru-buru, Minah ke kamarnya Galang. Sebelum Galang marah-marah kepadanya. "Ada apa Mas?" "Tolong ambilkan sepatuku yang baru." Segera Minah pun langsung mengambilkan sepatunya Galang yang ada di rak sepatu. Di sisi lain, saat itu Bu Sarah dan Galang sedang sarapan bersama. Tiba-tiba saja Bu Sarah manggil Minah yang sedang di dapur bersih-bersih. "Minah!" "Iya Bu, ada apa?" "Nanti habis ini kamu ikut saya ke pasar ya." "Iya Bu." Enggak. Kamu harus ikut sama aku. Nanti temenin aku nge-mall." "Emangnya kamu mau ngapain sih nak?" tanya Bu Sarah. "Aku mau beli sepatu lagi Bu." Akhirnya saat itu Minah mau ikut dengan Galang karena disuruh Bu Sarah juga. Sekitar pukul 10 pagi, Minah dan Galang pergi ke mall naik mobil. Di mall, Minah disuruh untuk membawakan barang belanjaannya. Bahkan setelahnya Minah dibelikan baju oleh Galang. Meskipun orang yang ngeselin dan sukanya marah-marah, tapi dia bisa baik juga. Dan itu membuat Minah kesengsem, karena baginya Galang sudah kaya, tampan, dan baik. Ya meski kadang rese dan galak. Setelah sudah selesai belanja, mereka pun beranjak pulang ke rumah. Sesampainya di rumah ternyata sudah ada pacarnya Galang yang menunggu, yaitu sebut saja Reni. Reni pun menanyakan Galang dari mana, karena dia merasa kesal sebab ditelepon dan dicat tidak balas. Makanya dia datang langsung ke rumah. Akhirnya Galang pun meminta maaf sebab handphonenya dia tadi ketinggalan di rumah, jadi tidak tahu kalau Reni menghubunginya. Setelah sampai di rumah, Galang pergi lagi bersama dengan Reni. Sepertinya mereka akan ke kantor. "Sayang, kita ke kafe aja yuk," ucap Reni dengan manja. "Aku kan mau kerja. Lagian ngapain kamu mau ikut sih?" kata Galang cuek. "Kamu kenapa sih kok berubah sekarang?" ujar Reni. "Apaan sih? Kamu mikirnya gitu?" timbal Galang. "Ya udah, makanya ayo kita ke kafe." Galang pun menghembuskan nafas mendengar rengekan Reni yang manja, karena memang pacarnya itu kalau minta harus segera dituruti. Akhirnya Galang mengalah dan tidak jadi ke kantor. Untungnya dia bos, jadi tidak terlalu khawatir. Sesampainya di kafe, mereka memesan makan dan minuman. Namun saat itu Galang diajak bicara sama Reni, malah dia melamun. Sesaat kemudian pesanannya mereka datang. Sontak Galang pun terperanjat dari lamunannya. Sementara di sisi lain, Minah yang sedang masak di dapur, entah kenapa dia senyum-senyum sendiri. Dia malah kepikiran kepada Galang. Minah merasa senang karena tadi di mall Galang sangat romantis dan perhatian kepadanya. Minah membayangkan tadi saat di mall, ala-ala sinetron gitu, Minah dibelikan es krim oleh Galang dan tak sengaja dia makannya belepotan. Galang yang melihat pun langsung mengelapnya dengan tisu. Tidak hanya itu, saat itu Minah yang berjalan melamun saat itu tersandung dan dengan segera Galang mengulurkan tangannya menolong Minah untuk berdiri. Sesaat kemudian Minah terperanjat karena dia yang sedang motong bawang sambil melamun. Akhirnya tangannya itu kegores pisau. Segera dia pun mencuci darah yang keluar dari tangannya. Saat itu Bu Sarah tiba-tiba datang ke dapur dan menanyakan apa yang terjadi dengannya. "Kamu kenapa Min?" tanya Bu Sarah. Ibu, nggak apa-apa Bu, ini kesayat pisau tadi." "Makanya kamu hati-hati ya lain kali, jangan ngelamun." Minah pun mengangguk dan Bu Sarah setelahnya pergi ke depan. Setelah mendingan dia lanjut untuk masak lagi. Beberapa hari kemudian, entah kenapa Minah selalu kepikiran dengan Galang saat Galang sedang berada di kantor. Bahkan malam harinya,
Ketika dia hendak tidur selalu terbayang-bayang wajah Galang. Dia merasa sudah jatuh cinta kepada Galang. Namun dia sadar kalau dia hanya seorang pembantu di rumahnya. Dan lagian Galang juga mana mungkin mau dengan dirinya. Apalagi Galang sudah memiliki pacar yang cantik dan kaya raya, sepadan dengan Galang. Apa-apaan sih? Aku ngapain jatuh cinta sama Mas Galang? Dia mana mungkin cinta sama aku. Sadar Mina, sadar, kamu itu bukan siapa-siapa, gumamnya kesal. Akhirnya untuk menghilangkan rasa halunya itu, Mirna memilih untuk membuka majalah Sang Nyonya. Saat itu, tiba-tiba Mirna melihat sebuah gambar yang agak menyolok, berlatar belakang hitam dan bertuliskan pelet pengasihan Mbah Dukun. Cespleng. Langsung reaksi seketika. Mirna pun berpikir untuk mendatangi dukun itu, dan kebetulan ternyata rumah dukun itu berada di dekat kampungnya. Akhirnya Mina memiliki rencana untuk nanti pulang kampung dengan alasan kangen dengan bapaknya. Karena sudah larut malam, Mina pun segera menutup matanya untuk tidur. Keesokan paginya, Mina meminta izin kepada Bu Sarah untuk izin pulang kampung untuk beberapa hari. Saat itu Bu Sarah pun mengizinkan. Namun berbeda dengan Galang yang tidak mengizinkan. Entah kenapa, tapi itu ditepis oleh Bu Sarah. Hingga akhirnya Mina jadi dibolehkan untuk pulang kampung dulu. Hari itu juga, Mina langsung mengemasi beberapa bajunya untuk pulang kampung. Dan bahkan dia diberikan uang untuk ongkos pulang oleh Bu Sarah. Min, ini ambil buat ongkos kamu pulang ke kampung ya. Ibu baik banget. Tapi gak usah Bu, gak apa-apa. Aku masih ada tabungan Bu. Udah ambil saja. Ya sudah aku ambil ya Bu, makasih banyak. Singkatnya, malamnya Mina berpamitan hendak pulang malam-malam biar sampai di kampungnya pagi. Saat Mina akan pergi tiba-tiba dicegat oleh Bu Sarah. Dia tidak boleh ke terminal sendirian. Akhirnya Bu Sarah menyuruh Galang untuk mengantarkannya. Dalam hatinya, Mina sangat senang sekali jika diantarkan oleh Galang. Tapi saat itu Galang menolak dengan alasan karena dia capek, baru pulang dari kantornya. Udah Bu, gak apa-apa, kasihan Mas Galangnya capek. Saya berangkat dulu nanti naik ojek Bu ke terminalnya. Ya sudah, hati-hati ya Mina. Kalau ada apa-apa kabari. Dengan rasa kecewa karena Galang tidak mau mengantarkannya, Mina melangkah pergi naik ojek menuju ke terminal. Di perjalanan pulang ke kampungnya, Mina sudah gak sabar ingin membuat Galang jatuh cinta kepadanya dan tergila-gila. Akhirnya hari berikutnya setelah di kampung, Mina benar-benar mutusin datang ke lokasi dukun yang dia tahu dari majalah Sang Nyonya. Beberapa saat kemudian, dia pun akhirnya sampai di rumah sang dukun yang bercatkan dindingnya berwarna hitam legam. Mari silahkan masuk, kita bicarakan di dalam. Akhirnya Mina dan Mbah Dukun masuk ke dalam rumahnya. Mina langsung menyampaikan maksud dan dukun yang bernama Mbah Carot menyanggupinya. Jadi saya datang ke sini mau mempelet seseorang pria, tapi dia sudah memiliki pacar Mbah. Saya mau pria itu tergila-gila sama saya, dan saya mau pacarnya dia itu diguna-guna sekalian saja Mbah. Jelas Mina. Mbah Jarot pun manggut-manggut mendengarkan penjelasannya Mina. Iya paham. Tapi sebelumnya kamu harus bayar maharnya. Berapa Mbah? Si Mbah Dukun mematok harga 4 jutaan untuk jasanya itu. Mina pun tak masalah. Dia terpaksa menggunakan uang simpanannya selama ini yang sebenarnya untuk nyicil bayar hutang bapaknya. Tapi dia malah memilih untuk melakukan hal itu demi mendapatkan majikannya yang disukainya. 4 juta untuk pelet dan guna-gunanya. Oke Mbah, tidak masalah. Yang penting semuanya berjalan lancar. Setelahnya Mina pun langsung mengambil uang yang sudah disiapkan di dalam tas. Yang memang sudah disiapkan ya. Ini Mbah uangnya. Kalau gitu, saya akan lakukan ritualnya sekarang. Saat itu Mina pun masuk ke dalam ruangan ritual. Di sana sudah ada beberapa sesajen dan juga kemenyan. Setelahnya Mbah Jarot membakar kemenyan itu. Mbah Jarot melakukan beberapa macam ritual dan sembari memegangi foto Galang, dia memberikan sebuah botol kecil berisi air. Mbah Jarot merapalkan mantranya dengan mulut berkomat kamit dan foto Galang yang tadi sudah diberikan oleh Mina lalu diasapkan di atas kemenyan yang mengasap. Setelahnya Mina melihat ada sebuah asap hitam yang kemudian masuk ke dalam botol air kecil itu. Beberapa saat kemudian ritual untuk peletnya pun sudah selesai. Lalu Mbah Jarot memberikan air putih itu kepada Mina. Entah itu air apa, dan menyuruh Mina untuk bisa menuangkannya ke minuman.
dijamin Galang bakalan takluk dan nurut padanya. Media air putih ini nanti kamu berikan kepada pria yang kamu target. Pokoknya dia harus meminumnya. Dijamin nanti cespleng dia akan luluh dan takluk sama kamu. Dan pelet ini akan langsung bereaksi. Baik Mbah. Kemudian Mbah Jarot mengirimkan guna-guna kepada Reni. Fotonya juga sudah disiapkan oleh Mina. Mbah Jarot akan membuat Reni ini mengalami sakit gatal-gatal dan menyebabkan tubuhnya bau tak sedap. Mbah Jarot mulai merapalkan mantranya lagi. Dan dia mengambil boneka santet sebagai medianya. Lalu boneka itu dia ikat dengan foto Reni dan kemudian diasapkan di atas kemenyan sambil dibacakan mantra. Setelah itu boneka yang sudah diikat dengan foto itu ditusuk-tusuk dengan menggunakan jarum tajam beberapa kali. Tidak hanya itu, Mbah Jarot juga menyiramkan sebuah cairan entah apa yang baunya busuk sekali dan berwarna gelap. Mina yang ada di sana sampai menutup hidungnya. Angin kencang datang masuk ke dalam ruangan ritual itu. Seakan sosok-sosok yang diundang oleh Mbah Dukun hadir dan masuk ke dalam boneka yang sudah diikat dan ada foto Reni di ikatan tersebut. Ritual pun selesai. Buhul tadi diberikan kepada Mina, dibungkus dengan kain mori putih, dan nantinya buhul itu disuruh untuk dikubur di dekat dengan rumah si target. Singkat cerita, setibanya di rumah di kampungnya Mina, dia ditanyai oleh bapaknya karena sudah malam. Akhirnya Mina pun beralasan kalau dia tadi habis pergi kumpul-kumpul bersama dengan teman lamanya di kampung. Setelah urusannya sudah selesai dan waktu izinnya juga sudah habis, Mina pamitan pada bapaknya untuk pulang lagi ke kota. Sesampainya di kota, Mina langsung menuju ke rumahnya Reni untuk menanamkan buhul yang sudah diberikan oleh Mbah Dukun sebagai syarat untuk media guna-guna. Setelah sampai di rumah majikannya, seperti biasa, Mina pun langsung mulai bekerja. Hari itu Galang tidak berangkat ke kantor karena libur, jadi dia santai-santai di rumah saja. Mina, Mina, teriak Galang dari belakang rumah. Segera Mina pun menghampiri ke belakang rumah, tepatnya di taman tempat Galang sedang santai. Iya mas, ada apa? Buatkan saya minum es jeruk, sama bawain camilan. Iya mas, bentar. Ini kesempatan untuk Mina mencampurkan air dari Mbah Dukun yang sudah dia dapatkan. Saat itu Mina membuatkan es jeruk untuk Galang. Namun dia sambil celingak-celinguk lihat situasi rumah karena takutnya ada Bu Sarah yang sekonyong-konyong biasa masuk ke dapur. Setelah dirasa situasinya sudah aman, Mina pun langsung menuangkan air putih itu pada gelas sirup es jeruk dan diaduk dengan rata. Tidak lupa saat dia mengaduk es jeruknya, dia membacakan mantra yang sudah diberikan oleh Mbah Jarot. Beberapa saat kemudian setelah es jeruk dan camilannya sudah siap, dia beranjak kembali ke taman belakang rumah mengantarkan minumannya untuk Galang. Mina meletakkan minuman dan camilannya itu di atas meja yang ada di samping tempat Galang duduk. Silahkan mas. Ya, makasih ya. Setelah Mina pergi, Galang pun mengambil es jeruk yang terlihat segar dan menggoda itu. Karena memang hari itu hawanya panas sekali. Dia meneguk perlahan-lahan es jeruk yang dingin dan seger itu. Ternyata Mina mengintip dari kejauhan untuk memastikan Galang sudah meminum es jeruknya. Dan semenjak itu, Galang jadi ingin dekat-dekat dengan Mina dan selalu mengajak Mina jalan-jalan. Dia bahkan sudah melupakan Reni. Mina pun senang sekali karena akhirnya peletnya bereaksi. Mempan, cespleng membuat Galang jatuh cinta pada dia. Mina benar-benar bahagia. 4 juta diberikan Mbah Dukun, gak masalah lah. Dia selalu dibelikan barang-barang mahal oleh Galang di mall. Namun semenjak itu pula, Galang selalu merasakan gangguan di rumahnya. Bahkan saat di kantor pun dia seperti mendapatkan gangguan-gangguan gitu. Selalu gak fokus, selalu mikirin Mirna. Jadi kerjaannya banyak yang song. Malam itu setelah Galang baru pergi dengan Mirna ke sebuah kafe untuk makan malam. Saat di dalam rumah, di kamarnya, dia selalu kepikiran tentang wajahnya Mirna, tentang tingkah lakunya, tentang gerak-geriknya, bahkan tentang bau yang khas dari tubuh Mina. Sementara Mina saat itu sudah tidur di kamarnya. Sejak mereka dekat, Bu Sarah tidak tahu. Dia taunya Galang minta diantarkan Mina pergi seperti biasanya. Bahkan saat di dalam kamar, dirinya tiba-tiba saja melihat ada bayangan putih yang melintas. Galang tiba-tiba dikejutkan dengan sosok Mina yang berdiri di pojok kamarnya. Dia begitu cantik dan mempesona, menggunakan baju seksi. Sontak Galang pun terbelalak dan dia mencoba menghampiri Mina yang ada di sana.
Namun saat dirinya mencoba menghampirinya, perlahan-lahan sosok itu berubah wujudnya menjadi sosok wanita yang sangat menyeramkan sekali. Seketika tubuh Galang pun langsung terbujur kaku, tidak bisa digerakkan dengan kedua mata melotot karena tidak menyangka ada sosok menyeramkan ada di hadapannya. Hingga akhirnya Galang pun ambruk pingsan karena tidak kuat melihat sosok itu. Hingga akhirnya dia pun sadar sendiri sampai pagi hari, sedangkan Bu Sarah dan Mina tidak tahu apa-apa. Pagi itu dengan buru-buru Galang beranjak pergi. Dia mengajak Mina pergi, padahal dia harus berangkat kerja. Namun dia tidak peduli, karena Galang benar-benar sudah tidak tahan ingin jalan keluar dengan Mina dan ingin mengajaknya berhubungan. Nafsunya Galang membara. Hingga akhirnya hari itu Mina pun senang. Dia dibelanjakan barang-barang mahal lagi. Dan setelahnya seperti biasa, mereka mampir ke hotel. Entah kenapa Mina menuruti apa saja yang dimau oleh Galang, karena dia benar-benar sudah jatuh cinta dengan Galang. Namun saat itu ketika Galang sedang bergumul dengan Mina, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan bayangan putih yang melintas di kegelapan. Karena memang lampunya saat itu mereka matikan. Namun Galang tidak mempedulikan itu karena dia sedang melampiaskan hasratnya itu. Malam harinya, Galang baru pulang dan dia langsung ditanyai oleh Bu Sarah saat itu. Namun dia tidak mempedulikan, dia langsung pergi ke dalam kamar. "Kamu dari mana, Lang, sama Mina? Kok baru pulang jam segini?" Sementara di sisi lain, malam itu Reni di rumahnya. Saat itu Reni sedang menenangkan dirinya karena Galang yang sudah berubah sikapnya menjadi cuek sekali. Dia pun santai duduk di depan ruang TV sendirian. Namun saat dia sedang nonton TV, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan bayangan hitam yang melintas begitu saja di hadapannya. Sontak dia pun terperanjat saat itu. Dia juga mencium bau busuk yang menyeruak sekali. Hingga akhirnya, entah kenapa, Reni tiba-tiba merasa sakit pada kepalanya setelah mencium bau itu. Buar! Seketika Reni dikejutkan dengan suara ledakan yang terdengar jelas tepat di atas atap rumahnya. Saat itu Reni yang penasaran pun mencoba untuk keluar melihat apa yang terjadi. Namun saat dirinya baru sampai di depan pintu rumahnya, betapa terkejutnya dia melihat ada sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan sekali, dengan kedua matanya yang merah menyala dan tubuhnya yang ditumbuhi dengan bulu hitam lebat. Sontak, tubuh Reni pun langsung terbujur kaku. Dia tidak bisa berkata apa-apa karena mulutnya serasa seperti terkunci. Hingga akhirnya Reni pun saat itu ambruk pingsan. Keesokan harinya, Reni yang sudah bangun dari tidurnya, dia tiba-tiba saja merasakan gatal-gatal sekali pada sekujur tubuhnya. Hingga akhirnya dia langsung bergegas ke kamar mandi untuk menghilangkan rasa gatalnya. Dia pun langsung mandi dengan air hangat. Gatal pun hilang, namun muncul bau yang tidak sedap dari badannya sendiri. "Aku kok jadi gini sih bau badanku? Padahal kan barusan mandi." Di sisi lainnya, hari itu Galang berangkat ke kantor seperti biasa. Ternyata saat itu Reni sudah berada di kantornya, nyusul si Galang. Dan Galang terkejut melihat dia jadi auranya kayak hilang gitu. Gak semenarik seperti Mina di mata Galang gitu. Jadi layu, kayak orang yang kekurangan sel darah putih. Kamu kenapa jadi gitu, Ren?" "Gak tahu nih sayang, aku jadi lemes-lemes gini tubuh aku. Kesini aja aku harus ekstra usaha buat sampai ke kantor kamu." Saat itu pun Galang tidak peduli dengan Reni. Dan Galang pun menelpon sopir yang ada di kantor untuk mengantarkan Reni pulang ke rumahnya saja langsung. Setelah sampai di rumah, Reni makin merasakan lemas pada tubuhnya. Dan tadi kata si sopir juga nyeletuk dia sempat dengar, "Ini orang kok bau banget sih." Seperti itu. Singkat cerita, sejak saat itu Galang mutusin hubungannya dengan Reni dan menjalin hubungan dengan Mina. Tapi hubungannya Mina dan Galang itu tidak diketahui oleh Bu Sarah, karena kalau dia tahu pasti Bu Sarah marah dan tidak memperbolehkan. Hingga akhirnya Galang dan Mina semakin dekat. Bahkan saat Bu Sarah sedang pergi kumpul-kumpul arisan, Galang dan Mina di rumah selalu bermesraan. Sampai pada akhirnya Mina mendapatkan kabar dari tetangganya kalau bapak Mina yang ada di kampung sedang sakit. Saat itu juga Mina meminta izin kepada Bu Sarah untuk pulang kampung. Dia pun mengizinkan. Semenjak Mina pulang kampung, di rumah Galang jadi seperti orang gila
yang selalu teriak-teriak dan ketawa-tawa sendiri sambil manggil nama Mina. Bu Sarah yang melihat anak sematawayangnya seperti itu pun khawatir. Akhirnya, dia berniat untuk mencarikan orang pintar. Singkat cerita, siang harinya, Pak Le Eko datang ke rumah. Pak Le Eko ini saudaranya Bu Sarah yang tahu hal klinik. Bu Sarah pun menceritakan semuanya. Akhirnya saat itu Pak Le langsung menerawang isi rumahnya itu dan dia menemukan sesuatu yang janggal. Pak Le Eko pun memproses air yang nanti akan digunakan untuk menetralisir pengaruh gaib yang ada di tubuh Galang. Sorenya waktu Galang pulang, dia ketemu dengan Pak Le. Mereka pun berbincang-bincang sebentar. Bu Sarah langsung membawakan air yang sudah diproses oleh Pak Le dan menyuruh Galang untuk minum. Air busan itu sudah dibacakan doa oleh Pak Le-nya. Galang, ini kamu minum dulu ya. Pasti kamu capek dari kantor. Enggak usah mah, aku tadi udah minum air dalam kemasan kok mah, jawab Galang. Awalnya saat itu Galang sempat menolak, namun karena dibujuk oleh Pak Le-nya, dia juga jadi mau. Dan seketika anehnya setelah dia minum air busan yang sudah dicampur dengan daun kelor dan sudah dikasih doa oleh Pak Le-nya, tiba-tiba saja tubuhnya Galang mendadak kejang. Bu Sarah pun panik, namun tidak dengan Pak Le Eko. Katanya itu adalah reaksi dari gaib yang ada di tubuhnya Galang. Pak Le kemudian memegangi dahinya Galang sambil membacakan doa. Galang pun semakin mengerang kesakitan dan tak berserang lama. Dia pun memuntahkan cairan kental berwarna merah. Kemudian tubuhnya terkulai lemas lalu pingsan. Bersamaan dengan itu keluarlah yang hanya bisa dilihat oleh Pak Le, asap tipis dari kepala Galang. Dan itu menurut Pak Le adalah tanda efek dari pengaruh gaib keluar dari dalam tubuhnya Galang. Kemudian Pak Le menanyakan kepada Galang yang sudah sadar mengenai kejadian sebelumnya, apakah ada sesuatu barang yang akhir ini Galang terima dari Mina? Pak Le Eko tahu soal Mina karena tadi saat dia kejang-kejang manggil nama Mina. Galang, sebelumnya apa kamu pernah menerima barang pemberian dari dia? Tanya Pak Le Eko. Seketika saat itu Galang terdiam mengingat-ingat sesuatu dan dia ingat atas jus yang dulu dibuatkan terakhir kali oleh Mina. Pak Le Eko pun menduga kalau mungkin jus itu telah diberi sesuatu dan menyebabkan Galang jadi seperti itu. Nah, itu kemungkinan dia itu sudah memberikan sesuatu ke dalam minuman jus itu yang diberikan kepada Galang. Galang ini sudah dipelet oleh dia supaya Galang tertarik dan tergila-gila sama, maaf, pembantu kamu. Jelas Pak Le Eko. Astagfirullahaladzim, kurang ajar emang tuh anak, gak tahu diri. Padahal saya sudah baik loh sama dia, jawab Bu Sarah emosi. Wes, ora usah dendam. Soale sosok sing dikirimi kanggo Galang wes tak belekne karo dekne. Matur nuwun ya Pak Le. Lalu Pak Eko pun menyarankan untuk lebih giat beribadah supaya pagar gaibnya itu, maksudnya bentengnya itu kuat gitu loh, tidak gampang terkena kiriman-kiriman atau gangguan-gangguan setan. Ya Pak Le, makasih. Yowes, kalau gitu saya tak pamit dulu ya. Makasih Pak Le, hati-hati di jalan. Kabarnya waktu Bu Sarah menanyakan kabar Mina yang ada di kampung, bapaknya bilang kalau Mina mengalami gangguan dalam jiwanya. Dan untuk Reni, kabarnya sudah sembuh juga, dibantu oleh ayahnya mencarikan orang pintar untuk membuang semua kiriman-kiriman gaib yang jahat kepada Reni tersebut. Dan demikianlah sebuah kisah dari Pak Le-nya Galang. Pada dasarnya pelet adalah perkara yang mengikuti sebab akibat. Artinya pengaruh setan itu hanya mengenai mereka yang sama-sama setannya. Sampai sini paham ya teman-teman? Ini adalah kalimat dari Syekh Muhammad Abah Zuhri. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bisa mendapatkan hikmah dari kisah ini.